Mengakhiri semua pelecehan. Bab 433. Darwin sudah seperti itu, masih saja bicara sembarangan. Epa yang sudah tidak tahan lagi memandang sinis kepadanya. Hanya diucapkan di mulut saja, apa gunanya? Jika kau memang mau merangkai cerita cinta hidup ini bersamaku, jangan hanya di mulut saja. Tetap saja kita harus memulainya baru bisa. Darwin tampak santai, tetapi Epa seolah tidak sabar. Seperti ingin menariknya, mendorongnya ke tempat tidur, dan lakukan apa yang ingin dia lakukan. Ketika semua itu ada di pikirannya, Epa telah mengulurkan tangannya. Namun, dengan secepat kilat ia mengurungkan niatnya. Ia terus berkata dalam hati, "Aku adalah seorang wanita, harus bisa menahan diri. Menjaga citra sebagai seorang wanita, jangan membuat Darwin berpikir bahwa aku adalah seorang wanita murahan." Dan sebenarnya ia memang bukan seorang wanita sembarangan. Ia berani, selalu melakukan yang wanita lain tidak berani melakukannya. Dan itu semua karena pasangannya Darwin. "Epa, aku beri kau waktu 5 menit untuk berpikir. Bersedia apa tidak? Semua tergantung kau. Aku tidak akan memaksamu." Suara Darwin yang serak dan sedikit bergairah kembali menggema di telinga Epa, membuat jantungnya berdegup kencang. Bahkan telinganya mulai memerah. Untuk menutupi keinginannya dari Darwin, Epa berteriak, "Darwin, kau itu pria seperti apa sih?" Darwin mengerutkan alisnya. "Apa?" Dengan tidak puas Epa berkata, "Aku tanya, apakah kau seorang pria? Jika kau pria, cepatlah sedikit, berbuatlah sesuatu." Omongan Epa belum selesai. Seketika Darwin menahan erat dagunya dan membiarkan Epa untuk menatapnya. Dengan sangar dia berkata, "Epa, kau jangan menyalahkan jika aku tidak lagi bisa menjaga permata ini." "Darwin, tidak perlu banyak basa-basi. Jika lelaki ini tidak cepat, Epa tidak akan tunggu lagi." Kali ini Darwin tidak lagi basa-basi. Ia membungkuk dan mencium Epa. Dengan gairah dan percaya diri dia menciumnya. Ketika bibir mereka saling bersentuhan, Epa sedikit mendesah. Lelaki sok serius ini akhirnya mulai beraksi juga. Selama bertahun-tahun Epa mengejarnya, akhirnya sampai di atas roda percintaan ini. Biarkan ia membawanya melewati segala kesulitan, bebas leluasa berkelana. Sial, Darwin belum meneruskan permainannya. Epa telah melucuti pakaian Darwin. Saat ia mulai santai, Darwin sudah ada di bawah tubuhnya. Mereka berdua bukanlah orang yang peduli dengan segala sesuatu. Seketika itu seperti kilat menyambar bumi, tidak bisa terkendali. Di saat mereka sedang serunya, pintu mendadak terbuka dan 2 orang menerobos masuk. Ketika melihat dengan jelas sepasang kekasih yang sedang bermadu kasih, mereka terdiam seketika dan bahkan lupa untuk keluar dengan sopan. Mereka menutup pintu, membiarkan kekasih ini melanjutkan apa yang harus mereka lakukan. Epa mengambil posisi di atas tubuh Darwin dan membelakangi pintu. Ditambah suasana yang sangat bergairah, sama sekali tidak sadar jika ada yang menerobos masuk. Tetapi reaksi Darwin cukup cepat. Dengan refleks menarik selimut dan menutupi tubuh mulus Epa. Dengan tatapan mata yang tegas, Darwin berteriak, "Keluar!" "Maaf, kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak melihat apa-apa." Kedua perusak suasana itu tersadarkan. Mereka langsung berbalik dan berlari cepat. "Darwin, sialan, kau ini bagaimana?" Seketika setelah kedua orang itu pergi, Epa dengan keras menendang kaki Darwin. "Bukankah lelaki ini tadi sudah mengunci pintu?
Bagaimana bisa masih ada orang yang bisa masuk? Lelaki ini sudah sebesar ini. Ternyata mengunci pintu saja masih tidak benar. Lalu, apa yang bisa diharapkan darinya? Padahal sudah mau memulai, tingkah laku terakhir dan permainan ini sempurna. Tetapi dihancurkan oleh dua orang itu. Perasaan semacam ini, aku lebih baik makan lalat. Diam. Permainannya diganggu. Darwin pasti lebih kecewa daripada Eva. Dengan wajah suram mengambil telepon genggamnya, menghubungi seseorang dan berkata, "Kirim beberapa orang untuk menjaga pintu. Siapa berani menerobos masuk, langsung tembak saja." Selesai memberi arahan, Darwin melempar telepon genggamnya dengan maksud agar tidak ada yang mengganggu, supaya ia bisa menikmati pesta malam ini. "Darwin, kau?" "Lanjut." "Ya." Seketika kamar kembali memanas. Gairah mereka seakan memuncak. Bahkan penjaga di luar pintu kamar juga dapat merasakan gairah yang sama. Dari balik pintu kamar, tanpa henti terdengar suara erangan dari panglima itu, dan juga suara desahan Eva. Dan terus berlanjut dari siang sampai malam, dan akhirnya kembali tenang. Para penjaga di luar pintu tidak berhenti menghela napas. Keperkasaan yang dimiliki panglima mereka tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Pada saat yang sama, mereka juga merasa simpati terhadap Eva. Ia pasti kewalahan, bahkan kesakitan untuk menghadapi keperkasaan panglima mereka itu. Mereka merasa bahwa Eva pasti sangat lelah, tapi Eva sendiri sangat menikmatinya. Hanya saja, walaupun ia masih bertenaga, tetap saja Darwin lebih kuat darinya. Di saat semua sudah selesai dan terpuaskan, ia lelah dan tertidur. Darwin menatap Eva yang terlelap. Hatinya tersentuh, seperti ada rasa manis dan hangat, dan ia merasa sangat terharu. Berterima kasih pada Eva yang tetap setia mengejarnya. Berterima kasih juga karena ia tidak banyak perhitungan mengenai masalah orang tua dan keluarganya, dan telah membuat hubungan ini bisa berjalan sampai hari ini. Tepat saat Darwin sedang merasakan ini semua, Eva yang berada di pelukannya mendadak bergumam, "Darwin, kau si brengsek, permainanmu tidak bisakah pelan sedikit? Lihat, gadis tengil ini memang begini. Sudah capek sampai seperti ini, dalam mimpi masih saja punya tenaga untuk memarahinya. Dasar gadis jelek. Beruntung suasana hatiku hari ini sangat baik. Kali ini aku tidak akan membuat perhitungan denganmu." Darwin menundukkan kepala dan mencium wajah Eva. Ia memang adalah seorang pria kasar. Tidak pernah tahu apa itu kelembutan, tapi ia tetap menggendong Eva menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Eva terlelap sampai keesokan harinya. Di saat matanya terbuka, di hadapannya sudah terlihat wajah Darwin yang gagah, membuat jantungnya berdegup kencang. Tidak bisa dipungkiri bahwa ia telah membuatnya tertarik kepadanya, ditambah lagi melihat wajahnya yang sempurna ini. Si brengsek ini, walaupun temperamennya tidak baik, tetapi wajahnya itu membuatnya terpana, dan orang yang bisa dibandingkan dengan kakak kayu, ya hanyalah si brengsek ini. Eva sudah bangun, tetapi pria tengil ini masih tertidur lelap. Seketika Eva merasa tidak adil. Cowok brengsek ini tidurnya nyenyak sekali. Eva sedikit menggerakkan badan. Sekali gerak, seluruh badannya terasa sangat sakit, seakan baru selesai beradu hantam dengan seseorang. Rasa sakitnya sama seperti saat ia cedera kemarin. Ia berteriak dengan keras. Rasa sakit ini tidak lain dikarenakan ia harus sempit-sempitan di tempat tidur sempit ini bersama Darwin.
Ia di sini kesakitan. Darwin seperti orang yang tidak ada masalah apa-apa dan masih saja tertidur lelap. Eva merasa sangat tidak puas. Kemudian mendorong dan menendang Darwin hingga jatuh dari ranjang rumah sakit yang sempit itu.